Innal hamdalillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi jama'in. Wa ba'du fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara sidang Jumat yang mulia, mengawali khutbah ini kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat salam kita kepada Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasanya kita bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan, Allah selalu melimpahkan nikmatnya dalam hidup kita. Juga salawat salam yang selalu kita bacakan, semoga di sisi Allah kita tergolong orang yang cinta kepada Rasulnya. Jamaah Jumat yang mulia, judul khutbah kita pada kesempatan ini yang ditetapkan oleh IKMI Kota Pekanbaru ialah kewajiban berdakwah. Dalam perjalanan Islam di muka bumi ini, mulai periode Adam alaihissalam sampai ke periode Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam itu adalah agama dakwah. Makanya kalau kita lihat dari sisi perjuangan, tidak main-main rasul-rasul sebelum Muhammad sekalipun berdakwah. Kita lihat salah contoh, Nabi Yunus alaihissalam diutus ke negeri Nawa. Di negeri Ninawa Nabi Yunus alaihissalam dicemeeh, tidak dihargai. Jangankan didengar kata-katanya, dihargai pun tidak. Sehingga sempat Nabi Yunus alaihissalam merajuk, dia bersedih hati. Dalam keadaan kesal dia tinggalkan negeri Ninawa. Akhir-akhirnya dalam pelayarannya, beliau dimakan ikan paus atau ikan nun dalam Al-Quran. Sehingga di dalam perut ikan paus inilah beliau berzikir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, sesungguhnya aku ini tergolong orang yang menzalimi diri. Apa yang dia zalimi? Dia lari dari dakwah. Hanya gara-gara orang tidak menghargai dia, hanya gara-gara masyarakat Ninawa tidak memuliakan dia, akhir-akhirnya dia tinggalkan negeri Ninawa. Rupanya Allah marah. Ini contoh mudah bagi kita. Jangan lari dari dakwah. Yang kedua, kita ingat perjuangan Nabi Musa alaihissalam. Seketika Nabi Musa dihadapkan kepada Fir'aun, beliau geger. Dia berpikir banyak tentang keadaan ini. Fir'aun bukanlah raja biasa. Dia tidak segan-segan membunuh di hadapan masyarakat ramai dan menjatuhkan hukum tanpa ada peradilan. Itulah Fir'aun. Makanya Nabi Musa alaihissalam minta pertolongan dari Allah agar saudara beliau Harun diangkat juga menjadi rasul. Sehingga beliau ada kombinasi kerjasama dengan Nabi Musa alaihissalam. Sudah diangkat Harun pun jadi rasul, Musa juga masih geger membayangkan bagaimana sadisnya ini Fir'aun. Sehingga pada saat beliau berhadapan dengan Fir'aun, beliau berkata kepada Allah, Rabbis rahli sodari wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuhanku, lapangkan dadaku ini, jangan bikin aku gemetar, jangan buat saya ketakutan, mudahkan urusanku ini, jangan persulit masalah ini ya Allah. Bukakan pengikat dari lidahku. Semoga Fir'aun dan bala tenteranya dan masyarakatnya mengerti apa yang saya maksud. Doa ini diijabah dan dibekali Allah lah Musa dengan satu mukjizat. Seketika berhadapan dengan Fir'aun, semua para ahli-ahli sihir Fir'aun melemparkan benda menjadi ular. Tapi seketika Fir'aun meletakkan tongkatnya di lantai, tongkat ini berubah menjadi ular besar. Seluruh ular-ular jelmaan yang dibuat ahli sihir dimakan oleh tongkat Nabi Musa.
Ternyata sebegitu dahsyat pun mukjizat diberikan Allah kepada Nabi Musa, Fir'aun tetap tidak mau mengalah. Akhir-akhirnya Fir'aun mengejar Musa sampai di Laut Merah, dan di Laut Merah dibuktikan Allah lagi mukjizat. Dengan tongkat tersebut terbelah Lautan Merah sehingga mereka menyeberang dari negeri Mesir ke negeri yang kita sebut sekarang negeri Syam. Perjalanan dakwah Nabi Musa ini ternyata tidak main-main, tapi Musa tidak mau lari dari dakwah. Makanya Nabi Musa tidak sempat diazab oleh Allah atas kelalaian dakwah. Untuk itulah kepada kita ini semua adalah da'i. Kita ini juru dakwah. Kewajiban kita berdakwah dengan harta, dengan kesanggupan teknologi, dengan power keberanian, dan dengan lisan yang fasih. Rasulullah menyusun strategi dakwah tidak main-main. Rasulullah seorang yang fasih, maka dia berdakwah dengan bahasa. Abdurrahman bin Auf seorang agenya, orang kaya raya, maka dia berdakwah dengan hartanya. Ada seorang pemabuk dari sahabat Rasulullah bernama Abu Mihjan. Dia berdakwah dengan keberaniannya. Dan Rasulullah tidak pernah mencelanya, tetapi Rasulullah tetap menghukum atas kesalahannya. Sehingga sahabat-sahabat lain sempat berkata kepada Abu Mihjan, seandainya kau bertaubat dari sifat mabukmu ini, Rasul pasti sayang sekali sama engkau. Apa kata Abu Mihjan? Aku tahu itu. Bukan tidak aku tahu. Makanya aku berjuang dengan pedangku. Bila aku mati di jalan Allah, mati dalam peperangan, semoga Allah menebus dosa-dosaku. Inilah kata Abu Mihjan. Apa yang kita lihat, ternyata Muhammad itu tidak merangkul seorang yang ahli fasih berbicara saja menjadi seorang da'i. Tidak. Orang pemberani pun dirangkulnya menjadi seorang da'i. Orang kaya dirangkulnya menjadi seorang da'i. Orang lemah sekalipun dirangkulnya menjadi seorang da'i. Jelasnya, dakwah dalam Islam adalah ibadah, dan itu merupakan kewajiban kepada kita semua. Lalu bagaimana menjalankan strategi dakwah ini? Diingatkan Allah kita, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Rangkul manusia itu ke jalan Allah, caranya dengan bijaksana. Mana bijaksananya tadi? Kalau kita kaum agnia, kita melebihkan harta, diberikan Allah rezeki berlimpah kepada kita, manfaatkanlah harta itu sebagainya untuk dakwah. Kita orang pemberani, maka janganlah kita lagi tidak menampakkan keberanian kita. Buktikan kita adalah orang pemberani, sehingga Islam itu nampak gagah dan berani. Apapun yang sanggup kita berikan, lakukan. Inilah bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Maknanya di balik segala strategi yang kita buat, ingat, harus kita ingatkan mereka dengan cerita-cerita yang baik agar mereka mengerti tujuan dakwah ini bukan mengantarkan mereka kepada kesengsaraan, tetapi mengantarkan mereka kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Untuk itulah kepada kita semua, jangan lari dari dakwah siapapun kita. Dakwah itu tidak harus di podium, dakwah itu tidak harus berdiri halayak ramai, tapi dakwah itu sesuai dengan kesanggupan kita merangkul masyarakat ke jalan Allah. Bila kita bisa merangkulnya, apapun ibadah yang dilakukan oleh yang kita rangkul tadi, maka kita mendapatkan pahala dari kebaikan yang dia lakukan. Subhanallah, berapa beruntungnya kita, sungguh beruntungnya kita bila kita menjadi seorang da'i. Mudah-mudahan kita ini semua meletakkan tugas dakwah itu di pundak kita masing-masing, sehingga Islam hari ini sudah kita tahu bahwa umat terbanyak di dunia adalah Islam. Tapi suatu saat lebih dari itu akan kita harapkan terjadi, karena Rasulullah juga sempat bercita-cita tinggi. Al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Mudah-mudahan nanti persada dunia ini dihuni oleh orang beriman secara keseluruhan. Inilah khutbah kita, semoga kita mengambil iktibar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu innahu huwas samiul alim.